wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fasi Yonas. Saya kelas 3C SDN Tebet Timur Jakarta, umur 10 tahun. Semangat! Halo teman-teman, Assalamualaikum. Aku Muhammad Rizky Apriana, kelas 1B. Salam kenal buat kamu ulang tahun bulan ini. Selamat ulang tahun. Dadah. Assalamualaikum. Halo semuanya. Nama saya Khalil Ismail Ahmad. Panggilnya Khalil. Saya sekolah di SDN Tebet Timur 17 pagi. Kelas 1A. Wali kelas saya Bu Yuni. Umur saya 6 tahun. Dan hobi saya bermain bola. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nisa Pramesti dari kelas 1A. Saya pertama sekolahnya di Biba IUEO Asembais. Nah, terus saya didaftarkan sekolah di SDN Tebet Timur 17. Saya senang sekali walaupun belajarnya lewat via online. Nah, teman-teman jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak ya. Teman-teman tetap semangat. Sampai ketemu di sekolah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Asembais Raya nomor 150. Saya sekolah di SD Negeri Tebet Timur 17 Jakarta Selatan. Saya kelas 1A. Makanan favorit saya telur dan ikan. Hobi saya adalah menggambar dan mewarnai. Cita-cita saya ingin menjadi dokter bedah jantung. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Bapak dan Ibu guru semua. Perkenalkan, nama saya Raisa Kanjara Fani. Biasanya dipanggil Ica. Saya sekolah SDN Tebet Timur 17 kelas 1A. Hobi saya menggambar dan bernyanyi. Saya anak bungsu, kakak saya laki-laki. Umurnya 20 tahun, jadi bedanya 14 tahun. Semoga corona cepat berlalu, jadi saya bisa bertemu Bapak, Ibu guru, dan teman-teman. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, namaku Rashid Ahmad Syaputra. Nama panggilanku Rashid. Umurku 7 tahun. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku sekolah
Tebet Timur 17 pagi, Jakarta. Kelas 1A. Wali kelasku bernama Bu Yuni. Sekian teman-teman, perkenalan dari Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Guru dan teman-teman, perkenalkan namaku Menanda Putri Indraswari. Nama panggilanku Putri. Aku sekolah di SDN Tebet Timur 17, kelas 1A. Alamat rumahku di Jalan Tebet Timur Dalam 10, Jakarta Selatan. Hobiku menggambar dan mewarnai. Cita-citaku ingin menjadi pelukis. Sekian perkenalan dari aku. Tetap semangat ya teman-teman, walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raina Zarja Fandi dari kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Azaria Afandi dari kelas 1A. Nama wali kelas saya Ibu Yuhana Isriani atau lebih dikenal dengan nama Ibu Yuni. Saya bersekolah di SDN Tebet Timur 17. Saya lahir di Jakarta tanggal 9 Maret 2014. Hobi saya memasak, menari, dan membaca buku. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Al-Farizi. Saya sekolah di SDN Tebet Timur 17, kelas 1A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Namaku Fatan Abizar Alicia. Panggilan saya Abi. Saya bersekolah di SDN Tebet Timur 17, kelas 1B. Hobi saya bermain sepeda setiap hari Minggu. Saya bermain sepeda ke Bundaran HI dan Monas. Seru sekali. Sekian perkenalan diriku. Terima kasih. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Haikal Anggara. Umur saya 7 tahun. Saya bersekolah di SDN 17 Tebet Timur. Cita-cita saya ingin menjadi pilot. Hobi saya main sepeda. Makanan favorit saya ayam dan sayur-sayuran. Minuman favorit saya boba. Itulah biodata Haikal. Salam kenal dari Haikal. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ingin memperkenalkan diri. Nama aku Ahmad Tarmizi Akbar. Teman-teman boleh dengan memanggilku dengan nama Akbar. Orang tuaku, bundaku bernama Rizka, ayahku bernama Hari. Aku bersekolah di SDN Tebet Timur 17, kelas 1B. Hobiku bermain mobil-mobilan dan bermain pesawat. Dah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum juga teman-teman. Namaku Nadia Namira Saputri. Tanggal lahirku 9 Januari 2014.
Alamatku Trijaya 4 RT 9 RW 7 nomor 34 Tebet Barat, Jakarta Selatan. Adikku bernama Naura Jasmine Safarani. Tanggal lahirnya dia 11 Oktober 2018 ya. Gitu aja ya. Bye bye teman-teman dan Bu Guru. Assalamualaikum ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maidina Alisa Putri dari kelas 1B. Saya bersekolah di SDN Tebet Timur 17. Hobi saya bersepeda. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Farfanti dari kelas 2A. Saya mau membacakan puisi. Doa dan harapan ciptaan Alvaro Fonzi. Virus corona datang mengetuk seluruh alam umat sejagat. Semua dibuat gelisah karena takut mati. Canda dan tawa yang terdengar kini sepi. Bekerja, belajar, dan beribadah sudah dirumahkan karena rasa ketakutan yang menghantui. Doa terbaik sudah dipanjatkan, menunggu nasib baik penuh harapan. Ya Allah, sebagaimana janji-Mu bahwa semua penyakit sudah ada obatnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Ibu, engkau adalah orang tuaku yang selalu sayang padaku. Ibu, engkau terkadang marah dikala aku nakal. Ibu, aku tetap sayang padamu. Assalamualaikum, saya Anissa Sakila Malang kelas 2B. Saya perwakilan kelas 2B. Saya ingin membaca puisi. Bunda, ini karya Sakila. Bunda, kau pahlawanku. Kau melindungi anak-anakmu. Meskipun kau terluka dan kecewa, kau selalu tersenyum sepanjang hari dan kasih dan sayang untukku. Bunda, Tuhanku terus menjagamu. Aku sayang padamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi kayak Ayuniti. Kau tak terlihat tapi banyak diminati. Kau tak bergerak tapi banyak yang mencari. Kau adalah sumber teknis.
untuk mencapai tujuan yang dengan praktis. Hari demi hari kau semakin maju, menuntut mereka yang belum tahu agar segera mengenalimu. Kau diciptakan dengan penuh keunikan, syarat dengan pengetahuan juga informasi terdepan yang saat ini mudah kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Renda dari kelas 2C. Saya akan membaca puisi. Terima kasih guru dan ilmu. Mentari sudah pagi, ku melangkah ke sekolah untuk menimba ilmu dengan hati yang sangat gembira. Ilmu ku dapat dari guru agar tercapai cita-citaku. Jika tak ada ilmu, aku tak akan tahu apa-apa. Ucapkan terima kasih kepada guru dan ilmu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, namaku Reski dari kelas 2C. Guruku, engkau selalu sabar dalam menghadapiku. Engkau selalu tabah memberikan ilmu. Oh guruku, engkau selalu sayang kepadaku meski aku membuatmu marah. Oh guruku, engkau memilihku atau membimbingku di jalan yang lurus. Engkau membuatku sukses hingga saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adista Saputri kelas 2C. Rindu sekolah. Aku rindu sekolah yang dulu. Bertemu banyak teman-teman dan guru-guru. Semangat belajar menimba ilmu demi cita-citaku. Tapi untuk sementara diliburkan dulu. Wabah datang sampai ke negeriku. Semoga segera berlalu. Demi cita-citaku, aku rindu sekolah seperti yang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum, namaku Iren kelas 2C. Tanggal 8 November 2020 saya akan membaca puisi Ibuku. Selamat mendengarkan. Ibuku. Ibuku selalu bangun pagi, menyiapkan makan pagi untuk makan seluruh keluarga agar badan sehat semua. Ibuku tidak pernah marah. Ibuku sayang padaku. Ibu selalu membimbingku agar aku cepat dewasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa dari kelas 2C. Diponegoro. Oh Pangeran Diponegoro, engkau gagah perkasa, semangatmu membara, berperang membela negara. Pedang ada di kanan, garis ada di kiri, melawan Belanda, membela Ibu Pertiwi. Ya Allah, lepaskanlah para pahlawan-pahlawan kami di surga terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru tercinta karya Erwanto. Sapa hangat penuh senyum semangat. Kau tebarkan ilmu yang bermanfaat. Demi anak didik kau berikan nasihat. Jasa mulia goncangkan akhirat. Nyanyian mentari terangi alam. Terangi mimpi bagai mentari. Masa depan bangsa telah kau perjuangkan. Korbankan waktu demi masa depan. Terima kasih aku ucapkan, guru tercinta panutan alam. Jasa besarmu tak terlupakan.
Kukirimkan puisi untukmu, pahlawan. Bulan dan bintang, malam yang indah. Bulan dan bintang memancarkan cahayanya. Bulan berbinar terang, bintang berkelap-kelip. Aku tersenyum malam-malam, hatiku terhibur melihat keindahanmu. Bulan dan bintang, temani aku di malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah darimu. Nama saya Davin dari kelas 2D. Saya akan membacakan puisi. Puisinya judulnya adalah Doa. Dan saya akan membacanya. Ada hati merindu di saat semua mata terpejam. Ada tangis yang merintih di kesunyian malam. Suaranya lirih, namun menggema di angkasa. Tersirat makna di lantunan ayatnya. Terus terucapkan nama di setiap doa. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Alaina dari 3A akan bercerita tentang pentingnya menjaga alam. Suatu hari ada seorang laki-laki yang ingin membuka lahan perkebunannya. Dia berpikir sambil merenung, gimana ya caranya membuka lahan perkebunan dengan cepat? Aku punya ide, aku bakar saja hutan ini. Hahaha. Lalu seekor singa pun datang dan berkata, tapi Tuan, hutan yang membuat udara kita bersih, Tuan. Aku tidak peduli. Lalu seekor burung pun datang dan berkata, tapi Tuan, hutan yang melindungi kita dari bencana, Tuan. Terserah. Lalu seekor monyet pun datang dan berbicara, tapi Tuan, hutan adalah tempat tinggal kami, Tuan. Itu masalahmu, bukan masalahku. Dibakarlah hutan olehnya. Pulang dia seolah tak berdosa. Rumahnya jauh, aman pikirnya. Tetapi api kemarau semakin membesar, meluas, masuk ke penjuru negeri, ke rumah-rumah jutaan orang, dan lubang hidung jutaan warga, juga lubang hidung si pembakar hutan. Masuk ke paru-parunya, meregang nyawanya. Pesan dari cerita tersebut, kita jaga alam, alam jaga kita. Kita rusak alam, buat bencana akan segera tiba. Ayo kawan-kawan, kita jaga alam kita. Dadah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abda. Saya berasal dari kelas 3A. Nomor absen 14. Saya akan mendongeng anak gembala dan serigala. Selamat mendengarkan. Ada seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya.
Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang kampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala, serigala, tolong! Seperti yang diduga, orang-orang di kampung mendengar berteriak, cepat, 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 dan meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Hahaha, kalian semua tertipu, tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Tolong! Serigala, serigala, tolong! Ada serigala, tolong! Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dan gak usah didengerin. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala. Lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Pesan moral dari cerita tadi adalah jangan pernah berbohong dan bermain-main. Selalu jujur dalam dan tindakan. Terima kasih. Saya Syarifah, kelas 3, mau mendongeng tentang persahabatan kura-kura dan gajah. Cerita ini Syarifah yang buat dan sudah dibukukan. Syarifah langsung mulai ya. Di sebuah hutan yang luas, tinggallah 2 ekor kura-kura yang sudah bersahabat selama 1 tahun. Mereka bernama Kiko dan Koki. Setiap hari mereka bermain di danau. Ada juga 2 ekor gajah yang bernama Malik dan Ferry. Mereka juga telah bersahabat selama 1 tahun. Para kura-kura bermain di danau dekat pohon mangga dan gajah di danau dekat bukit. Para kura-kura yang sedang berjalan menuju danau melihat para gajah dan bertanya, "Kalian sedang apa di sini?" "Kami sedang mencari danau. Danau kami sedang kering airnya." "Wah, kebetulan sekali. Kami mau ke danau. Apakah kalian ingin ikut dengan kami?"
Wah, tentu saja. Sampai suatu hari, Koki hilang terbawa arus. Kiko merasa sangat sedih. Para gajah mencari Koki di sekitar danau. Di perjalanan, mereka bertemu kelinci dan bertanya, "Kelinci, apakah kamu melihat kura-kura?" Kelinci pun menjawab, "Wah, sepertinya kura-kura yang kalian cari sudah dibawa oleh manusia kemarin." Kiko menangis karena sedih mengingat Koki tidak kembali, dan para gajah menghibur Kiko agar tidak sedih. Tamat. Kesimpulan dari cerita ini adalah kita harus tetap bersemangat walaupun kehilangan sahabat. Assalamualaikum, saya Amira Maulidia Asyifa, kelas 3B. Hari ini saya akan mendongeng yang berjudul Ayah dan Anak Rubah. Pada suatu hari, ada seekor rubah muda bernama Ruby. Ia dikenal kurang sabar dalam berburu. Suatu hari, ia berburu bersama ayahnya ke sebuah peternakan ayam yang ada di desa. Ayah Ruby sangat hati-hati. Ia mengendap-endap saat mendekati seekor ayam. Kita harus hati-hati, Ruby, apapun masa yang kita tangkap hari ini. Jelas ayah Ruby dengan tetap waspada. Ayah terlalu penakut dan hati-hati. Biar aku saja menangkap ayam itu. Jelas Ruby tak sabar. Ia pun dengan terburu-buru berlari ke arah ayam itu. Tiba-tiba, brak! Sebuah jebakan mengenai Ruby. Ayah Ruby tak bisa menolong Ruby karena si pemilik ayam keburu datang. Ruby hanya bisa menangis dan menyesal. Kenapa? Karena ia tidak mengikuti nasihat dari ayahnya. Hikmah yang dapat kita petik dari cerita tadi adalah 1. Kita harus banyak belajar kepada orang tua yang lebih banyak pengalaman. 2. Kita harus selalu sabar dan mendengar serta mematuhi nasihat dari orang tua. Sekian dari saya. Jangan lupa ya teman-teman untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Posma, kelas 3C. Aku ingin menceritakan dongeng asal-usul Danau Toba. Pada suatu hari, ada petani bernama Toba. Toba itu kelaparan dan ingin pergi memancing. Setelah menunggu lama, Toba pun mendapatkan ikan. Wow, aku mendapatkan ikan. Ikan tersebut dibawa pulang ke rumahnya. Toba pun membawa bahan bakar, tetapi dia melihat ikannya sudah tidak ada. Dia melihat wanita. Sekian lamanya dia bernikah dengan wanita tersebut, tetapi dengan adanya syarat jangan beritahu kalau dia itu ikan. Dia mempunyai anak bernama Samosir. Samosir disuruh untuk mengantarkan bekal. Tapi bukannya mengatakan bekal, Samosir malah bermain dengan temannya dan memakan bekal tersebut. Samosir kembali mengantarkan bekal tersebut, tapi Toba sangat marah karena bekalnya sudah tidak ada. Dia mengatakan, "Dasar kau anak ikan." Samosir pun menangis dan pulang ke rumahnya. Samosir memberitahu semuanya kepada ibunya. Ibunya menyuruh Samosir ke bukit dan ibunya berubah menjadi ikan lagi. Datanglah air bah menenggelamkan semuanya, dan menjadilah Danau Toba dan pulau-pulau di tengahnya bernama Pulau Samosir. Demikianlah cerita ini. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joanna Anggi Hasian dari kelas 3C. Saya sekolah di SDN Tebet Timur 17 Pagi.
saya ingin membawakan cerita yang berjudul Petani yang Baik Hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik. Pada saat petani itu ke sawah, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Petani itu langsung mengobati kaki burung itu yang patah dan melepaskannya ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, petani itu didatangi oleh burung itu dan membawa 3 biji buah semangka untuk petani itu untuk ditanam di dekat rumahnya. Setelah biji semangka itu tumbuh dan berbuah, petani itu sangat senang dan membawa ketiga buah semangka itu. Pada saat petani itu ingin membelah ketiga buah semangka itu, keluarlah bongkahan emas, bahan-bahan bangunan, dan orang-orang yang siap membuat istana untuk petani itu. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya dan suka menolong orang yang kekurangan. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Muhammad Maksum Jelani MPD yang saya hormatin dan saya banggakan, izinkan saya Halia Zahwa, salah satu siswa kelas 4B di SDN Tebet Timur 17 Jakarta, menyampaikan sepatah dua kata. Sebelumnya saya merasa sangat bersyukur dapat bersekolah di SDN Tebet Timur 17 Jakarta. Apalagi saya siswa pindahan dari sekolah lain. Saya merasa di sekolah ini tidak dibedakan antara siswa baru dan yang sudah lama. Begitu juga dengan Bapak Maksum yang selalu menyapa setiap siswa di sekolah. Ketika saya pertama kali masuk sekolah ini, saya ditanyakan dengan ramah oleh Bapak asal sekolah saya dan alasan saya pindah sekolah, serta pesan dari Bapak, semoga saya betah di sini, menambah banyak teman dan selalu berprestasi. Terima kasih Bapak Maksum yang sudah menerima saya sebagai siswa pindahan dari sekolah lain. Semoga Bapak sehat selalu, diberikan kekuatan untuk terus memimpin sekolah. Saya berdoa semoga Bapak juga diberikan umur yang panjang dan murah rezeki. Dan SDN Tebet Timur 17 Jakarta tetap jaya. Demikian surat ini untuk Bapak Maksum. Saya minta maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz. Nama saya Muhammad Hafiz Kian Ramadan. Saya dari kelas 4B. Saya akan menuliskan surat kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya? Semoga selama pandemi ini Bapak dan semua guru-guru dalam keadaan sehat walafiat. Saya murid kelas 4B, Pak. Nama saya Muhammad Hafiz Kian Ramadan. Wali kelas saya Ibu Khadijah. Setelah beberapa bulan belajar dari rumah, saya sangat rindu sekali bersekolah, Pak. Rindu bertemu dengan teman-teman, bertemu guru-guru, bermain bersama, belajar bersama, olahraga bersama dengan teman-teman.
di lapangan sekolah. Selama ini saya senang bersekolah di SDN 17 Tebet Timur. Gedung sekolahnya besar, lapangan olahraga bersih dan besar, asri dengan banyak tanaman, dan masjid dan halaman belakang yang kadang menjadi tempat bermain saya. Paling senang bermain bola bersama teman. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kami bisa bersekolah seperti biasa lagi. Sekian dulu di surat ini ya Pak. Doakan kami para murid tetap dapat menyerap pelajaran dengan baik walaupun dengan belajar jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat, saya Muhammad Hafiz Saim Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evelyn Zafina Ramadhani dari kelas 4C. Evelyn akan membacakan surat teruntuk kepada Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah DRS Haji Maksum Jelani. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Jaka Jakasi. Evelyn mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kerja keras Bapak Kepala Sekolah untuk kemajuan dan perkembangan SDN 17 ini. Maka dari itu Evelyn sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Meskipun dengan adanya COVID-19 ini yang tidak kunjung hilang dan sangat mengganggu aktivitas apapun dan dimanapun, namun dengan semangat dan kegigihan Bapak Kepala Sekolah untuk menyupport dan mendukung SDN 17 untuk kegiatan PJJ ini tetap semangat dan pantang menyerah. Maka dari itu, Evelyn sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah. Demikian surat teruntuk untuk Bapak Kepala Sekolah dan saya, Evelyn, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat untuk pemaksum. Assalamualaikum pemaksum, saya Naya Karaditya dari kelas 4D. Bagaimana kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Saya kapan pandemi COVID-19 cepat berlalu. Saya kangen belajar bersama dengan teman-teman dan ibu guru. Saya juga kangen olahraga bersama Pak Bambang dan pramuka bersama Kak Pembina. Saya kangen bermain dengan teman-teman dan jajan di kantin. Dan juga kangen dengan kegiatan sekolah seperti upacara di hari Senin. Jadi teringat waktu saya menjadi pemimpin upacara di kelas 3. Setelah upacara selesai, Bapak menghampiri saya lalu menggendong saya. Semoga secepatnya COVID-19 bisa hilang dan kita bisa kembali ke sekolah dan saya bisa menjadi pemimpin upacara lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN 17 Pagi Jakarta Bapak Haji Maksum Jailani, di tempat perihal pengadaan program tambahan kegiatan sekolah. Dengan hormat, selamat pagi Pak Maksum. Bersama surat ini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Ramadhani dari kelas 4D SDN 17 Pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Saya sebagai siswi di SDN 17 Pagi sangat bangga karena di sekolah inilah saya dapat menambah ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat saya. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru di sekolah ini yang telah membimbing saya dengan baik, sabar, dan memiliki keikhlasan dalam memberikan ilmunya kepada kami. Tentunya hal ini saya peroleh juga berkat arahan dan panduan dari Bapak sebagai kepala sekolah. Bapak telah mengarahkan guru-guru di sekolah untuk menyusun program kegiatan sekolah yang sangat bermanfaat bagi kami untuk mengembangkan kemampuan diri dan kreativitas
Program kegiatan yang telah disusun di sekolah yang telah berjalan dengan baik memiliki tujuan yang sangat bermanfaat bagi kami. Dalam pengembangan jati diri, meningkatkan keberanian serta kreativitas sehingga kami terus ingin berkarya dan tentukan tujuan tersebut juga untuk memajukan sekolah. Tanpa mengurangi segala hormat saya kepada Bapak, bolehkah saya mengajukan 3 program tambahan untuk kegiatan sekolah? Diantaranya adalah program cerdas cermat antar kelas yang diadakan di sekolah, di mana pesertanya adalah kami siswa-siswi dari SDN 17 Pagi itu sendiri. Tujuan saya adalah agar kami sebagai siswa dan siswi memiliki keberanian untuk tampil di depan dengan dan dengan program tersebut tentu kami dapat mengukur kemampuan dan kecerdasan kami dalam menyesuaikan ketepatan waktu. 2. Program beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi. Tujuan dari pelaksanaan program ini bertujuan agar kami siswa dan siswi SDN 17 Pagi bisa lebih bersemangat lagi dalam menambah ilmu. 3. Program Majelis Taklim Cilik, di mana program ini dibuat agar kami sebagai siswa dan siswi di sekolah tidak kekurangan dalam memperoleh pendidikan agama. Majelis Taklim Cilik ini mengadakan ceramah yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku. Sekiannya pendapat saya tentang hal di atas bisa menjadi suatu program yang baik dan bisa memajukan sekolah. Semoga SDN 17 Pagi Jakarta Selatan tetap jaya dan dapat terus menciptakan generasi-generasi bangsa yang berakhlak, cerdas, dan berani. Demikianlah surat ini saya sampaikan atas perhatian dan waktu yang disediakan dari Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nama saya Siti Sanujana Noli dari Paspate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kepala Sekolah Pak Maksum dan Wakil Kepala Sekolah Pak Jaka. Di tempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selama belajar daring di rumah, saya kangen sekali ingin cepat bisa belajar lagi di sekolah, bertemu dengan Bapak, Ibu guru, dan juga teman-temanku. Kangen saat bermain, canda tawa di sekolah. Kita semua berharap semoga pandemi ini cepatlah berlalu dan kita bisa kembali normal beraktivitas dan kita bisa sekolah kembali dan bertemu Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semua. Demikian surat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 November 2020. Kepada yang terhormat Bapak Maksum Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan, saya Niki Prudence Mahardika. Saya adalah salah satu siswa Bapak. Saya sekarang duduk di kelas 4D. Bapak apa kabar? Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat dan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan semua guru di SDN 17. Amin. Pak Maksum yang saya sayangi, terima kasih ya Pak sudah membantu kami agar tetap bisa belajar walaupun jarak jauh. Pasti Bapak sempat bingung bagaimana caranya anak-anak tetap pintar walaupun nggak bisa sekolah. Pak Maksum, saya kangen pergi ke sekolah. Bunda saya juga sepertinya kangen saya pergi ke sekolah. Katanya mulut Bunda sudah pegel, kepala Bunda juga sering pusing sekarang Pak. Dan kalau saya tanya tentang pelajaran sekolah, Bunda bilang gini, boleh nggak tanya ke Google dulu? Mungkin Bunda saya lelah ya Pak. Makanya saya mau cepat bisa ke sekolah lagi. Karena di sekolah saya nggak pernah melihat guru-guru pegel atau pusing atau nolak menjawab kalau ditanya. Padahal anak-anak di sekolah jumlahnya lebih banyak daripada di rumah saya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dan sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya untuk Pak Maksum dan semua Bapak Ibu guru di sekolah. Karena nggak pegel dan nggak pusing dan selalu sabar menghadapi kami anak-anak muridmu. Demikian surat dari saya Pak Maksum. Saya berharap tidak perlu kirim surat lagi dan langsung bisa bertemu Bapak di sekolah dan semua normal kembali. Salam sayang, Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
teman-teman, nama saya Safalzana Kusuma Hakim dari kelas 5B. Ingin membaca cerita bergambar yang berjudul Flamingo yang Baik Hati. Kamu kenapa anak ayam? Aku tersesat. Aduh, kasihan sekali. Orang tuamu di mana? Aku tidak tahu. Ya sudah, aku bantu cari ya. Benarkah? Terima kasih. Oh, itu orang tuaku. Oh ya, benarkah? Baiklah kalau begitu. Kamu baik sekali. Terima kasih ya. Sekian cerita bergambar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazaya Putri Pradityo dari kelas 5B. Hari ini saya telah membuat komik tentang saling membantu sesama teman. Suatu hari ada 3 orang anak yang bernama Aisyah, Fatimah, dan Alma. Alma sedang kehilangan uangnya di suatu tempat. Alma pun bingung, uangnya itu jatuh di mana ya? Dan Fatimah tuh langsung menanyakan, udah ketemu uangnya? Alma sih langsung menjawab, belum Pak. Fatimah langsung bilang ke Alma, kita cari lagi yuk di tempat yang lain uangnya. Alma pun langsung menjawab, terima kasih ya, kalian mau bantu aku cari uangku yang hilang. Fatimah pun langsung menjawab, sama-sama Al, kan kita saling membantu dengan teman. Itulah pentingnya kita saling membantu sesama teman. Oke, sekian pembuatan komik dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hidayahnya bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Gustika Pondara. Saya dari kelas 5B. Saya akan bawakan cerita tentang keluarga saya. Simak yuk teman-teman. Ini loh ceritanya. Saat di pagi hari, ibuku membangunkanku untuk melaksanakan sholat subuh. Ibuku berkata, Tika ayo bangun. Udah pagi loh, kita sholat subuh bareng yuk. Lalu aku pun bangun untuk melaksanakan sholat subuh bersama ibuku. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, aku pun mandi. Dan setelah mandi, aku mempersiapkan untuk pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, aku sarapan terlebih dahulu. Setelah sarapan, aku pun melihat soal yang ada di laptop yang diberikan oleh guruku. Nah, kalau ini ibuku sedang memberikan soal kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya bukan aku loh teman-teman, tapi kelas lain. Nah, setelah pembelajaran selesai, aku pun sholat zuhur bersama ibuku. Aku suka banget sholat zuhur bersama ibuku. Setelah selesai sholat zuhur, aku pun makan dengan keluargaku, yaitu ayah dan ibuku. Aku pun bertanya, Ibu, hari ini kita makan apa? Ibu pun menjawab, hari ini kita makan nasi dan sayur. Ayah pun memanggil, sini Tika nonton TV bareng. Demikianlah cerita tentang keluargaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nisa kelas 5D akan bercerita tentang seorang anak yang bernama Adi sedang berusaha menahan amarah. Pada suatu hari, ibu heran pada Adi yang terlihat kesal. Ternyata Adi kesal pada si belang kucingnya yang mengambil kue kesukaannya. Lalu ibu menasihati Adi agar Adi harus bersabar dan tidak marah-marah. Kata ibu, anggap saja Adi bersuka pada si belang. Lalu Adi menuruti nasihat ibu. Sebagai gantinya, ibu buatkan kue kesukaan Adi. Adi pun terlihat senang dan berterima kasih pada ibu. Sekian
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fojia dari kelas 5E. Saya ingin mengikuti lomba bercerita gambar tentang komik, yaitu Adab Rasulullah. Aduh, kenapa Mel? Susah banget. Amel nggak bisa. Tugasnya susah banget, Pak. Amel males ngerjainnya. Wah, jangan males dong. Rajin belajar itu bisa memudahkan jalan kita ke surga loh. Coba sini, Papa bantu Amel belajar. Iya, Pak. Tolong ajarin Amel ya. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita bergambar tentang adikku. Pagi hari, aku dan adikku dibangunkan oleh ibu. Anak-anak, ayo bangun, segera mandi. Aku dan adik langsung mandi. Dek, cepat ya, nanti terlambat loh. Baik, kakak. Setelah aku dan adikku mandi, kami langsung sarapan. Selesai sarapan, aku dan adikku pun belajar. Alhamdulillah, kakak sudah selesai. Adik sudah selesai belum? Belum, Kak, susah. Yang mana yang susah? Yang ini. Ya sudah, sini kakak bantu. Dan aku pun membantu adikku belajar. Selesai mereka belajar, mereka berencana untuk bersepeda sore. Kak, cepat ya, adik sudah tidak sabar loh. Iya, adik. Dan mereka pun bersepeda sore. Tiba-tiba adik pun jatuh. Adik nggak apa-apa? Sakit, Kak. Ya sudah, yuk pulang. Dan sesampainya di rumah, aku mengobati kaki adikku yang terluka. Dan mereka pun tidur. Terima kasih. Sekian cerita bergambar dari Gania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syalfian Dwi Rafiansyah dari kelas 5E. Kali ini saya akan membuat video tentang cerita bergambar tentang COVID-19. Selalu waspada dengan virus corona. Lari, ada virus corona yang menakutkan. Solusinya bagaimana agar kita tidak terkena virus corona? Oh iya, sebaiknya kita berjemur setiap hari di panasnya matahari pagi. Apakah dengan berjemur saja kita dapat terhindar dari virus corona? Tidak teman-teman, karena virus corona juga ada pada sela-sela jari ataupun sela-sela kuku. Maka dari itu kita harus rajin cuci tangan setiap hari. Tetap jaga kebersihan di rumah ataupun di lingkungan sekitar kita. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker ya teman-teman, agar terhindar dari virus corona. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Rahmudi Syahani. Saya datang ke MAE. Hari ini saya ingin membacakan pemikiran berjudul masa-masa SD. Masa-masa SD adalah masa-masa paling santai, nongkrong sehabis sekolah, kantin, atau ganteng, mudah sepeda, mas boxing, atau malah teman sendiri. Tapi semua itu tampaknya tidak
siap, sekarang tinggal berangkat. Matematika sama agama buat hari ini juga udah dibawa. Sekelas ia teriak kayaknya murid SD biasa. Alivia 10 tahun kelas 5 SD. Namun ada satu kekurangan. Alivia yang membaca tulisan di depan SD-nya dengan damai. Apakah itu? Jadi ini adalah komik yang berjudul Masa-masa SD. Ini gambaran komik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menggambar gambar bercerita dan saya akan menjelaskannya. Loh, Bu, airnya habis ya? Aku belum mandi nih. Bu, bagaimana? Lengket. Mau masuk kemarau sih. Ya sudah, mandi di sungai saja. Wah, beneran nih, Bu. Asik. Aku ajak Benny ya. Boleh. Yuk deh, sudah lama tidak ke sungai. Yuk cepetan, Ben. Ke sungai? Kotor loh, Benny. Ya sudah sana. Kamu masih ngotot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kendisa dari kelas 5E. Teman-teman, judul gambar bercerita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah contoh perbedaan suku dan budaya. Lalu apa sih perbedaan suku dan bangsa? Digunakan ciri fisik, logat bahasa, adat, istiadat, dan budaya. Namun selain perbedaan suku itu juga memiliki persamaan. Sebagai negara kepulauan, perbedaan antar suku yang keberagaman dalam masyarakat untuk kebudayaan nasional. Perbedaan tersebut dalam hal suku, bangsa, ras, agama, dan keyakinan. Meskipun demikian, antar suku bangsa satu dengan yang lain tetap dapat hidup bersama, saling membantu dalam damai. Setiap provinsi mempunyai suku yang berbeda-beda dengan budaya khas dan lain-lainnya. Oke teman-teman, pesan-pesannya adalah jangan membedakan teman kalian ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. TV 17 hadir edisi Rabu 25 November 2020 bersama saya Nazir Fauzil Azim. Sejumlah informasi akan kami sajikan untuk Anda. Kita simak, inilah berita selengkapnya. Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara khusus di Hari Guru Nasional memberikan apresiasi kepada sekolah SDN Tebet Timur 17 yang terpilih sebagai sekolah SD negeri regrouping terbaik di DKI Jakarta.
Sekolah yang digawangi oleh Bapak Maksum Jalani ini mampu menyisihkan ratusan SD lainnya. Dalam penganugerahan tersebut, Bapak Maksum Jalani menuturkan bahwa keberhasilan ini diraih atas SDM guru yang memiliki kompetensi tinggi, peran serta orang tua murid, dan yang tak kalah penting, peran serta komite sebagai motor penggerak dinamisme sekolah. Walau terhitung muda, lahirnya SDN 17 sebagai sekolah regrouping 4 sekolah, 17, 18, 19, dan 20 dalam waktu singkat 2 tahun ini mampu menunjukkan eksistensinya terhadap perkembangan yang signifikan. Hal ini berdampak bagi sekolah-sekolah SDN lainnya untuk turut berkompetensi, mengingat sulitnya menyatukan visi misi yang searah terhadap sekolah regrouping dengan berbagai macam-macam karakter warga sekolahnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di berita pagi hari ini. Saya Nazir Fauzil Azim, mewakili kru yang bertugas undur diri di hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Stephen Gilbert Ebenezer Maulae. Saya dari kelas 6A. Hari ini saya membacakan teks berita COVID-19 yang beredar. Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa yang disebut WHO telah menyatakan wabah virus corona atau yang disebut COVID-19 sebagai pandemi global dan memastikan tingkat penyebaran yang sangat masif. Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 4 Maret 2020 menerbitkan surat edaran tentang penangguhan sementara perjalanan umroh ke Mekah dan kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah. Pemerintah Arab Saudi pada tanggal 27 Februari memutuskan penangguhan sementara pelaksanaan ibadah umroh dari seluruh negara termasuk Indonesia. Pemerintah Arab memperluas cakupan larangan sementara bepergian ke negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia yang telah masuk dalam daftar yang ditetapkan dan dipublikasikan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi tidak memperbolehkan menghadiri perkumpulan lebih dari 50 orang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Irina Presi Ramadhani kelas 6A dengan seputar berita terkini tentang meningkatnya COVID-19 yang semakin meningkat dan sangat berdampak bagi anak-anak sekolah. Dari bulan Februari hingga sekarang sekitar 10 bulan ini anak-anak belum bisa sekolah normal seperti biasa karena adanya COVID-19. Maka dari itu anak-anak banyak yang merasa mengeluh, kurang paham dan kurang maksimal karena adanya belajar melalui situs online. Anak-anak berharap agar COVID-19 segera hilang supaya anak-anak bisa sekolah seperti semula dan bisa bertatap muka langsung dengan gurunya seperti biasa. Masyarakat di sekitar juga masih banyak yang tidak mematuhi atau masih melanggar protokol kesehatan. Maka dari itu kita harus memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan cara menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Maka dengan kita mematuhi protokol kesehatan, COVID-19 akan segera hilang. Demikian berita terkini hari ini. Saya Irina Presi Ramadhani dan selamat siang. Selamat siang, saya Aurelia Franka Dia Gayatri dari kelas 6A ingin membacakan teks berita singkat tentang PJJ di masa pandemi. 47% anak Indonesia bosan di rumah. Akademisi PB beri saran. Dilansir dari Kompas, pandemi COVID-19 membuat kegiatan belajar mengajar masih harus dilakukan dari rumah. Sudah sekitar 9 bulan lamanya, anak-anak tak bisa bersekolah dan berinteraksi dengan teman-teman. Dosen IPB University dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Yulina Evariani, menyebut kebijakan sistem pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah bagi seluruh siswa di Indonesia menimbulkan berbagai polemik bagi para siswa dan orang tua siswa di seluruh Indonesia. Eva memaparkan
Di Indonesia sendiri, implementasi kebijakan pembatasan kegiatan pembelajaran di sekolah berdampak signifikan pada kesehatan mental para siswa meskipun dengan derajat yang bervariasi. Data yang diperoleh dari survei penilaian cepat yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 BNPB 2020 Terang Eva menunjukkan bahwa 47% anak Indonesia merasa bosan di rumah. Sementara itu, 35% merasa khawatir ketinggalan pelajaran, 15% anak merasa tidak aman, 20% anak merindukan teman-temannya, dan 10% anak merasa khawatir tentang kondisi ekonomi keluarganya. Eva mengatakan, melihat fenomena berbagai masalah kesehatan mental yang terjadi pada anak dan remaja di Indonesia di masa pandemi ini, diperlukan upaya strategis dalam mengevaluasi sistem PJJ, sekaligus memberikan dukungan kesehatan mental bagi anak dan remaja. Penyediaan layanan dukungan sosial yang memberikan fasilitas layanan kesehatan mental bagi para siswa melalui sekolah merupakan hal strategis yang perlu diperkuat di era pandemi saat ini. Paparnya seperti dilansir dalam Taman IPB University. Sekian berita singkat dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Razansyah, kelas 6C, ingin membacakan berita hari ini. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penularan COVID-19 masih terjadi hingga Sabtu, tanggal 14 bulan November tahun 2020. Berdasarkan data yang disampaikan Satgas, dalam 24 jam terakhir ada penambahan 5.272 kasus COVID-19. Dengan demikian, hingga hari ini tercatat ada 463.007 kasus COVID-19 di tanah air. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dalam berita. Saya Muhammad Niko Bergas, saya dari kelas 6D. Saya akan menyampaikan berita terkini, berita tentang sepak bola. Jakarta, Manchester City melawan Liverpool dilanjutkan di Liga Inggris. Kiper The Citizen Ederson menghadapi sahabatnya Alisson. Manchester City versus Liverpool berlangsung di Etihad Stadium Minggu 8 November 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan itu disiarkan di Mola TV. Dua kiper Brazil menjadi andalan Manchester City dan Liverpool. Dalam beberapa musim terakhir, Ederson dan Alisson sudah mampu membawa tim-tim mereka menjadi juara Liga Inggris. Di musim ini, Ederson selalu menjadi pilihan utama Pep Guardiola di Manchester City. 6 sarang ke gawang City saat dikawal Ederson. Penjaga gawang 27 tahun ini sudah 13 kali melakukan penyelamatan, ada 2 kali melakukan clean sheet yang berhasil dibukukan Ederson. Sementara itu, Alisson 2 kali menepi karena cedera. Dia absen saat Liverpool dibantai Aston Villa 7-2, diimbangi Everton 2-2. Alisson sudah kebobolan 6 kali, ada 8 penyelamatan yang dibukukan, baru ada 1 clean sheet yang dicetak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai ibu saya tentang penyakit menular dan tidak menular. Bu, apa saja penyakit yang menular? Influenza, chikungunya, dan penyakit kulit. Yang kedua, terus apa penyakit yang tidak menular? Sariawan dan MAH.
Apa saran Ibu tentang penyakit menular dan tidak menular? Jagalah kebersihan dan jangan lupa cuci tangan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Putri Sakinah, kelas 6D. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan saya Aisyah Putri Sakinah. Dalam 2 menit ke depan saya akan membawakan berita tentang dampak psikologi pada anak saat daring ketika pandemi COVID-19. Belum lama ini ditemukan siswa SMP berusia 15 tahun asal Tarakan, Kalimantan Utara tewas bunuh diri. Diduga depresi dengan terlalu banyaknya tugas sekolah selama daring. Nasib pilu dialami siswa tersebut dengan gantung diri di kamar mandi. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bidang pendidikan, Retno Lisyarti menuturkan, pembelajaran jarak jauh ini kembali memicu korban dan membuat beberapa siswa nekat bunuh diri. Hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan adanya akumulasi yang dialami individu tersebut dan dia tidak mampu menanggungnya sendiri. Belum lagi ditambah dengan siswa yang tidak memiliki perangkat elektronik seperti handphone, jaringan yang tidak tersedia, dan siswa yang tidak memiliki dampingan dari orang tua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Aisyah Putri Sakinah mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dengan saya di sini Najma Husna akan membawakan berita seputar PJJ untuk beberapa menit ke depan. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Hal tersebut membuat kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. PJJ ini mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam melaksanakan PJJ ini banyak sekali kendala dan masalah yang ada. Beberapa contohnya seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ia mengatakan bahwa banyak guru yang kesulitan menuntaskan kurikulum dan mengolah PJJ. Sedangkan kendala orang tua adalah tidak semua orang tua mampu mendampingi dan memotivasi anak selama PJJ ini. Kemudian kendala seorang siswa adalah kesulitan konsentrasi, cemas dan stres, beratnya tugas, dan lain-lain sebagainya. Nadiem Makarim juga pernah memberitahu beberapa dampak negatif dari PJJ yang terlalu lama. Dampak pertama ialah risiko putus sekolah, dampak kedua ialah penurunan pencapaian belajar, dan dampak ketiga adalah kekerasan pada anak. Dengan banyaknya masalah dan kendala yang ada, saya harap COVID-19 ini dan PJJ dapat berakhir. Lalu kita dapat melaksanakan kembali kegiatan belajar mengajar seperti semula. Tetap jaga kesehatan dan semangat juga sabar mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Kela Putih dari kelas 6E. Di tahun 2020, kita semua sudah tidak asing lagi dengan virus yang sudah menyebar ke banyak negara di dunia, termasuk menyebar di Indonesia. Virus yang dimaksud adalah virus corona. Virus corona sudah ada sejak tahun 2019, tapi penyebarannya dirasakan mulai awal 2020. Di Indonesia, kita semua mulai belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak bulan Maret 2020. Virus corona berasal dari Wuhan, Cina. Untuk pencegahannya, kita melakukan 3M. 1. Memakai masker bila keluar rumah. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menghindari kerumunan banyak orang. Saat ini, vaksin corona sedang diuji coba. Semoga tidak lama lagi vaksin corona dapat mulai digunakan, sehingga pandemi corona dapat segera berakhir
dan kita semua dapat beraktivitas dengan normal kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Para guru sekalian yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, tidak menjadi rahasia umum lagi dan tidak harus dipungkiri lagi kalau di kalangan para perokok sudah mengetahui merasakan dampak bahaya aktivitas perokok tersebut. Walaupun mereka seolah menutup mata, tidak peduli dengan membuat berbagai alasan. Padahal asap rokok secara ilmiah dan pengetahuan terbukti menyebabkan setidaknya ada 25 jenis penyakit. Seharusnya negara memperketat aturan merokok untuk melindungi kesehatan masyarakatnya. Namun, industri rokok semakin berkembang dan meluas. Salah satu dampak yang serius merokok adalah gangguan sistem sirkulasi darah yang memicu penyakit jantung. Disebabkan dalam bahan rokok berisi bahan kimia seperti akrolin, zat cair, dan aldehyde. Kedua zat tersebut mengandung kadar alkohol yang dapat merusak kesehatan. Walaupun sudah banyak peraturan daerah yang ada dan juga sudah banyak larangan, semisal larangan merokok di tempat umum, tapi tidak sedikit pula para perokok tidak menaati peraturan tersebut. Kita sebagai masyarakat yang baik dan juga peduli orang lain maupun diri sendiri, marilah kita wujudkan hidup sehat tanpa asap rokok dimulai dari diri sendiri. Para guru sekalian yang saya hormati, dan itulah tadi pidato dari saya tentang bahaya merokok. Semoga kita selalu sehat dan terhindar dari merokok. Dan semoga bermanfaat pidato tadi. Sekian, jika ada salah tutur kata ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 17 Pagi, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan jajarannya. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Dan sebagai ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangatlah penting, sehingga orang yang bersamanya duduk untuk menimba ilmu pengetahuan darinya. Walaupun hanya 1 jam, itu lebih disukai oleh Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Kenzi. Saya hari ini akan memberitakan berita terkini COVID-19. Virus corona baik di Indonesia dan di berbagai negara lainnya masih terus mengalami penambahan kasus baru. Dampak dari virus pandemi corona saat ini tengah dirasakan oleh banyak negara. Ekonomi menjadi salah satu faktor yang ikut terpukul karena hadirnya virus COVID-19 ini. Tak hanya itu, virus corona telah menjatuhkan banyak nyawa. Sebab itu pemerintah terus
menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu disiplin protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dengan itu diharapkan penyebaran virus corona tidak terus mengalami lonjakan di setiap harinya. Hingga siang ini, Sabtu 15 November 2020, negara dengan kasus COVID-19 masih diduduki oleh negara paman Sam, Amerika Serikat. Melansir dari Worldometers, total kasus akumulasi secara global hingga siang ini telah dikumpulkan 52 juta lebih kasus COVID-19. Total kasus sembuh bertambah menjadi 36 juta lebih orang. Sementara total kasus meninggal dunia sampai hari ini sebanyak 1 juta jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Tebet Timur 17 dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur panjat Tuhan telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat hadir berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga para sahabatnya. Pada kesempatan kalian ini, saya akan menyampaikan pidato tentang penemuan TV. John Legend Bird adalah penemuan TV. Bird lahir pada tanggal 13 Agustus 1888 di Skotlandia. Ia menerima pendidikan di Technical College Royal dan Universitas Glasgow. Bird mengalami kesehatan yang buruk dan menyebabkan tidak dapat mengikuti dalam Perang Dunia. Lalu akhirnya melihat sebagai seorang insinyur listrik. Bird memilih untuk konsentrasi pada elektronik. Bird mulai mendesain perangkat yang disebutkan Pico Next Signing ini diciptakan pada tahun 1884 oleh ilmu gelombang elektronik ditemukan oleh Joseph Harry dan Michael Faraday 1831. Itu merupakan dasar sejarah penemuan TV yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik, dan sampai sekarang TV terus berkembang pesat. TV berguna dan bermanfaat untuk mendapatkan informasi. Baik buruknya teknologi TV bergantung pada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan TV sesuai dengan manfaat dan tujuan. TV dibuat supaya tidak ada pelayanan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Demikian pidato ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guida Khalila. Saya dari kelas 6E ingin memberitahu berita terkini yaitu tentang idol K-pop NCT127. NCT127 adalah boy group dari agensi SM Entertainment. Ya, SM Entertainment CEO-nya adalah Lee So-man. NCT127 dikabarkan ingin comeback Jepang
ingin comeback album Jepang yaitu Loveholic pada tanggal 23 Desember mendatang. Lalu SM mengklarifikasi dan memberi info kepada NCT bahwa NCT 127 tidak dibatalkan comeback pada 23 Desember. NCT 127 akan comeback pada 17 Februari tahun 2021 mendatang. Lalu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.